Mohon maaf Bapak Ibu memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Makassar, Ketua DMI Kecamatan Talong, Bapak Dan Ramil, Kapolsek Talong, Babinsa, Babinkan Ditmas, Lurah yang sempat hadir hari ini, lalu Mubodoa dan Lurah Suwangga, Ketua pengurus dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Mukminin, ibu-ibu majelis taklim, anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ibu, sekarang yang ibu-ibunya lagi, bukan yang remaja. Tidak ada suara selain suaranya Ustaz. Baik. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya, Ustaz, apa hukumnya maulid? Saya tanya balik, apa hukumnya martabat? Dia bilang, nyambung di mana maulid dengan martabat? Saya bilang, jawab, martabat halal atau haram? Halal. Halal atau haram? Tergantung campurannya. Kalau dicampur dengan sesuatu yang haram, maka haram. Kalau normal, halal. Maulid halal atau haram? Tergantung isinya. Kalau isinya cuma salawat dari ibu-ibu, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, ada sambutan dan ceramah, tidak ada yang salah. Maka jangan selalu melihat kulitnya, tapi lihat isi dalamnya. Bukan itu masalahnya Ustaz, yang masalah telurnya Ustaz. Kenapa kalau maulid harus ada pohon pisang ditusuk telur? Karena saya jawab singkat, karena kalau pohon mangga setengah mati ditusuk, makanya pakai pohon pisang. Pohon pisang itu punya makna dari orang tua kita. Sekarang orang tua kita dulu itu tidak punya sekolah sebahagia, tapi mereka cerdas. Karena beda orang pintar, beda orang cerdas. Pintar itu hanya mengarah ke ilmu pengetahuan, cerdas itu adalah emosional dan sosialnya yang mantap. Itu cerdas. Kenapa pakai pohon pisang? Karena pohon pisang itu penuh manfaat dan tidak ada yang sia-sia. Dari batangnya, jantungnya, daunnya, buahnya, tidak ada yang sia-sia. Batangnya dibuat rakit kalau banjir, bahkan ada yang buat sayur dari batang pisang. Jantungnya dibuat sayur, daunnya apalagi dari yang masih muda sampai kelontong. Dibungkus songkolo, burasa, lontong, brontong, rokok-rokok bunti, rokok-rokok cengkuning sampai kering, bungkus bajik. Tidak ada yang sia-sia, buahnya dari muda sekali sampai jangkau sekali. Muda sekali lawan naik sedikit sanggara pepe, tua-tua pisang goreng, jampok barongkong, jampok sekali dijemur jadi dampok. Begitulah seharusnya kehidupan hidup ini. Kehidupan kita seperti kehidupan Rasulullah dari sebelum beliau lahir sampai hari ini dan akhir zaman, sampai hari kiamat, kemudian membawa keberkahan dan kemuliaan untuk seluruh umat. Ibu, saya cabut dulu satu supaya lengkap. Ini kasihan kalau anak-anak harus berobat telur. Dua, satu mubasir,
ditarik sambil bayawan dionjokan yang akan mubasir. Yang kedua, usulnya kena. Beberapa hari yang lalu saya ceramah, seandainya saya tidak pindah, biar telur ngambil tuh. Masuk ke telur dia aku untuk dipisah ini saya sama pohon telur. Karena beberapa hari yang lalu ngantar di kuempel itu anak muda remaja sampai di mobil, saya bilang kenapa pulang telurnya? Dia bilang itu tadi yang dicabut aja tata itu Ustaz. Aku bilang kenapa? Dia bilang kok nanti dirugi. Saya tidak tahu yang mana jatahnya sebentar. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, atau cerita. Bahaya. Saking jangan ini tidak mau menghadiahi. Ibu Rasul bahagia hidupnya atau tidak? Bahagia atau tidak? Mulia atau tidak? Lalu apa dibalik rahasia kebahagiaan hidup Rasul? Yang inilah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita untuk menjaga sebuah kemuliaan. Tidak ada orang sosok teladan yang terbaik dalam hidup ini yang akan mengantarkan kita pada sebuah kemuliaan dan kebahagiaan. Apa rahasianya? Ada yang bilang karena Rasul itu tidak punya banyak masalah dalam kehidupan. Siapa dia? Tidak ada yang mengalahkan kekhawatiran hidup Rasul. Jadi kalau masalah di pengurus muslimin biasa. Lalu banyak masalah, lalu banyak yang muat. Yang masih tidak pasai. Nah masih kenapa kok? Ya kan? Memang dalam hidup ini banyak masalah. Hidup Rasul banyak masalah atau sedikit? Banyak. Ibu, banyak masalah atau sedikit? Berat atau ringan? Rumit atau sederhana? Hasilnya mulia atau hina? Mulia. Memang untuk menggapai sebuah kemuliaan, jawabannya adalah harus serumit yang dihadapi. Banyaknya masalah dan beratnya ujian dalam kehidupan ini, itulah yang akan mengantarkan kita pada sebuah kemuliaan. Apalagi wajah-wajah yang hadir hari ini, saya lihat wajah-wajah irit semua, wajah-wajah persoalan dan masalah. Tidak ada manusia yang tidak dititipkan masalah dalam hidupnya, karena hidup ini tidak jauh beda seperti anak sekolah. Dari SD naik SMP diuji, SMP naik SMA diuji, SMA masuk perguruan tinggi diuji. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang tidak lulus dalam ujiannya? Pasti bukan karena soalnya yang salah, tapi karena salah jawabannya. Maka jangan pernah menjawab salah dari setiap apapun yang Allah takdirkan dalam hidup ini, karena soal tidak pernah bermasalah. Yang salah adalah cara kita menanggapi dari setiap apa yang Allah takdirkan dalam hidup ini. Ibu, kalau lihat wajahku hari ini, saya lagi banyak masalah atau sedikit? Banyak. Dari mana kita membagi ketemu ini malam? Karena letak kekurangan manusia terlalu kepo dengan masalah orang lain, senang mencari kekurangan orang lain, tapi tidak pandai menilai kekurangan diri sendiri. Itu manusia. Lalu apa rahasia kebahagiaan hidup Rasul? Ada yang bilang karena Rasulullah itu kaya Ustaz. Rasul rumahnya cuma 4 kali 4, atapnya limpa, alas tidurnya cuma anyaman pelempar rumah. Setiap Nabi bangun dari tidur beliau merah pipi beliau bekas anyaman pelempar kurma. Tapi Nabi berani berkata, bagi dijannati rumahku adalah sumber kebahagiaan hidupku. Padahal Nabi setiap hari doanya hanya minta miskin. Allahumma ahdini miskinan, ya Allah miskinkan hamba. Dan ini doa, belum ada yang hadir malam hari ini pakai ini doa. Tidak ada. Paling tersinggung lagi berdoa menangis minta kaya. Rasul minta miskin. Padahal siapa penija? Istri beliau, seorang janda 2 kali, pengusaha hebat, owner perusahaan yang naksir dengan karyawan biasa. Ini jarang terjadi, Pak. Bos naksir sama karyawan biasa. Ini cuma ada di film Indonesia. Bayangkan. Lalu apa dibalik rahasia kebahagiaan hidup Nabi? 1, karena hati Nabi bersih. Itulah jaminan kebahagiaan dan keteladanan yang lahir
dari sebuah hati yang bersih. Bila hati yang bersih, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Semua ibu, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah suami, jangan sampai kawin lagi. Jaga suami, jaga penampilan, harus rajin perawatan. Perbaiki pelayanan, karena hati-hati sekarang. Kalau istrinya cuek, suaminya bisa terancam. Karena sekarang pelakor sudah buka cabang di mana-mana. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera diberi. Ini dasarnya yang kita mau kupas. Kebersihan hati itu akan melahirkan kebaikan yang murni, bukan baik acting. Kebersihan banyak satu. Tidak ada biaya di mana pembukaan terluka dengan sebatana. Kebersihan hati itu akan melahirkan kebaikan yang murni, bukan baik acting. Saya tidak tahu kalau kita lebih banyak baik acting daripada baik murni. Baik di depan, tapi jelek di belakang. Hati yang kotor itu pak cenderung jadi orang munafik. Hidupnya seperti bunglon. Tahu bunglon ibu? Suka menyesuaikan keadaan, manis di depan tapi pahit di belakang. Puna dalekan karena sanjung-sanjung di puna lima kota dan jalan kaki. Cenderung orang yang tadinya kotor, hidupnya tidak menjadi manfaat. Padahal kata Rasulullah ketika ditanya, man ahabbun nasi lillah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaat kepada sesama. Makanya manusia itu dibagi 5 tipe. Ada tipe manusia wajib, ada tipe manusia sunat, ada tipe manusia mubah, makruh dan haram. Mana tipe manusia wajib? Ada tipe jamaah, tipe pengurus. Kalau dia hadir enak perasaan. Kalau dia datang di masjid tenang orang. Kalau dia hadir di masjid membahagiakan. Kenapa? Ini orang santun, bagus, menghargai orang, tidak banyak bicaranya. Asal ada dikerja di masjid, biar tidak diminta gampang keluar. Orang begini kalau tidak ada sedih orang. Ada tipe jamaah pengurus, tipe sunnah. Tidak ada dia warna kodok. Tapi kalau ada topik yang di masjid dia pun sebati. Orang begini kalau tidak ada dicari topik. Ada tipe jamaah, tipe mubah. Ada datang, tidak ada datang sama. Tidak ada pengaruh. Yang para tipe manusia makhluk selalu hadir tapi tidak pernah jadi rindukan kehadirannya. Selalu tahu hadir tapi parong-parong baik. Selalu tahu mau ikut tapi tidak pernah mau keluar warna. Saya jadi mau ditraktir tapi tidak pernah mentraktir. Orang begini kalau tidak ada lebih baik. Kenapa Ustaz panggil ini? Ada tipe jamaah, tipe pengurus, tipe harap. Ini yang selalu bikin rusuh. Kalau dia hadir tidak tenang orang. Kalau dia hadir rusuh jamaah. Kalau dia hadir terbagi kelompok orang. Kenapa? Provokator. Kalau dia hadir paling banyak maunya, paling banyak kritiknya, paling banyak bicaranya. Tapi demi Allah tidak pernah ada sumbangannya. Dan rata-rata orang banyak sumbangannya tidak ada bicaranya. Yang banyak bicaranya kena sumbangannya. Dan ini orang begini kalau tidak ada, alhamdulillah. Dan kalau pindah di piano, alhamdulillah. Mati piano, alhamdulillah. Kenapa? Gila di palsu-palsuan. Jadi bagaimana hidup ini mampu menjadi tipe manusia wajib dalam kehidupan ini? Bagi kena kopi
Saya takutkan sebentar jalan banyak yang komik kan. Tenang, semua dapat sebentar. Kalau selesai ceramah pun ada yang tidak dapat. Insya Allah bapaknya yang berikan telur. Jangan ada yang berebut telur. Tidak boleh. Telur kata 5.003. Tapi kena mata 5 juta. Jadi tidak usah berebut telur. Banyak di pasar di luar. Dan di mana kok? Ada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Makanya ini yang pertama. Hati yang bersih itu melahirkan kebaikan dan murni, bukan acting. Itulah maksud. Makanya yang kedua, orang yang hatinya bersih dia akan tulus dalam berbuat, tidak akan pernah pusing selama yang kita kerjakan itu adalah kebaikan. Makanya apa yang ditanamkan dalam keteladanan Nabi? Jangan pernah takut, jangan pernah marah ketika orang lain membenci kita. Kenapa? Karena kemuliaan itu dari Allah, bukan dari manusia. Selama orang lain itu benci karena kebaikan yang kita kerjakan, lurus saja, tidak usah pusing. Kenapa? Karena bisa jadi dia benci kepada kita karena ada kebaikan. Makanya syaitan itu bukan makhluk. Syaitan itu sifat, bukan makhluk. Dan syaitan tidak pernah hadir di saat kita berbuat. Syaitan itu tidak pernah bahagia ketika kita berbuat baik. Syaitan itu tidak bahagia ketika kita senang, tapi dia akan bahagia ketika kita jatuh maksiat terpuruk. Syaitan itu tidak akan hadir, tapi dia akan hadir di saat kita senang, bahagia, lagi bagus dan letak, banyak rezeki kita, naik posisi jabatan kita, banyak yang repes, banyak bija, banyak cika. Oh dia. Kami sedang jadi akan dia. Tapi nanti ketika kita tidak ada, mereka jauh dari kita. Maaf, dia bukan dia, bukan cika, tapi syaitan yang selalu mendekati kita. Makanya akhirnya insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada tempat pengharapan selain hanya berharap kepada Allah saja. Itulah maksud. Makanya Imam Ali karamallahu wajhahu pernah berkata, saya orang yang paling banyak merasakan kepedihan hati dalam hidup. Tapi di antara semua kepedihan hati yang pernah merasakan, kata Imam Ali, satu yang amat pedih, terlalu banyak berharap kepada makhluk dan tidak berharap kepada Allah. Ibu, sekarang ibu kalau kirim pesan lebih suka pakai SMS atau WA? Ada yang pakai SMS di paling kotak masuk angin, dilihat kuota internet Anda telah habis. Kalau SMS masih bisa dusta, kalau WA tidak bisa, ada isyarat. 2 tanda centang berarti sudah sampai. Berubah warna biru berarti sudah dibaca. 1 tanda centang berarti tidak aktif HP-nya. Kotak gambar jam sadar habis diketata. Kalau itu WA suami sudah 2 tanda centang berarti sudah sampai. Berubah warna biru berarti sudah dibaca. Keterangan di atas tertulis online tapi tidak dibalas-balas. Bagaimana perasaan? Marah, kata Imam Ali wajar, karena kita berharap oleh makhluk. Tapi kalau kita pasang prinsip, tidak apa-apa chat saya tidak dibalas karena perintah. Yang kasih masuk surga, yang kasih ketenangan, yang mematikan kita, semua ya Allah, tidak ada manusia. Tapi susah Bang Ustaz. Yang kasih telur siapa? Bukan. Allah juga yang hadirkan ini telur. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan matahari? Yang jual jalan kote. Insya Allah berjawab. Allah semua. Ustaz, tidak mau urus masjid. Kenapa bisa ingatkan dicari? Tak usah musik. Bersyukur ketika kita sedang cerita oleh orang lain. Kenapa Ustaz? Berarti dia ngefans sama kita. Tapi saya terus bercerita, berarti dia selalu ingat kita dimanapun dia berada. Tapi tidak mau berbuat baik, nanti kita masuk surga tidak lewat di depan rumahnya. EGP. Tetap istiqomah berbuat baik dalam kehidupan ini. Makanya setiap yang kita kerjakan amal soleh, syaratnya cuma 2. 1, niatnya tulus. 2, caranya benar. 1, niatnya harus tulus. 2, caranya harus
Benar. Jadi seperti ada anak muda mau menyeberang. Ketika mau menyeberang ada nenek tua, nah lihat langsung pegang tangannya itu nenek tua. Nah bawa lari menyeberang itu nenek. Belum sempat menolak neneknya sudah sampai di seberang. Marah-marah itu nenek. Kata anak muda, kenapa nenek marah? Seharusnya nenek berterima kasih karena saya sudah bantu menyeberang. Apa jawab nenek? Bagaimana tidak marah? Kabar-kabar kamu menyeberang, kasih menyeberang lagi. Kasih kembali minum. Pertanyaannya apa? Anak muda tidak tulus karena mau bantu kebaikan. Kenapa tidak dihitung sebagai kebaikan? Salah caranya. Maunya bertanya, mau mungkin dia berani. Jadi tidak ada yang sekali tidak dimodif. Nah, orang baru-barunya berat. Jadi terkadang dia tak tulus tapi salah cara. Ada orang caranya benar tapi dia tidak tulus. Ibu-ibu menyapu amal soleh atau bukan? Amal soleh, cuci piring, amal soleh. Tapi susah menjadi amal soleh karena lebih dulu susah bawatan daripada piring. Anak-anak kalau bukan minta yang menyapu, kalau bukan minta yang cuci piring, tidak ada yang cuci piring. Tapi yang bilang mentong ibu-ibu tidak enak dirasa kerja kalau tidak pote-pote. Enak itu yang kerja sambil pote-pote. Kenapa Ustaz tidak dirasa cepat selesai? Itulah ibu-ibu, makanya karena bapak-bapak curhat, Ustaz, apa solusi menghadapi istri yang cerewet? Kemudian jangan dicari solusinya. Bersyukurlah para suami mendapatkan istri yang cerewet. Kenapa Ustaz? Hasil penelitian dulu Dr. Aisyah Dahlan, perempuan itu harus mengeluarkan 20.000 kata per hari dan harus dihabisi. Jika saya apa jalan dan aku menghabisi 20.000. Jadi saya kalau pote-pote memakan di rumah lugu, ibu bilang habisi cepat. Karena ditahu dia ngomong daripada istri sudah mati teman di jalan, tidak ada jauh-jauh kita terancam di malam hari, tidak bisa diumroh. Kita diumroh Pak. Padan Ramil sudah mengerti kalau begitu. Jadi kalau mau ada ibunya Padan Ramil, simpel sederhana, mah umroh deh. Dia bilang, Ustaz sudah bilang begitu, tapi marah. Apa kita bilang, mah umroh deh. Dia bilang, kau itu umroh terus, kalau tidak mau peluang.